Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darat Nakomala dengan NIM 12240200033 dari KPI 2A akan menjelaskan mengenai jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi apa sih jumlah ismiyah itu? Nah, jumlah ismiyah pengertiannya adalah al-jumlatul mabdu'atu bil ghairil fi'li, yaitu kalimat yang tidak diawali oleh fi'il. Jadi kalimat ini diawali oleh isim atau huruf jar. Kemudian jumlah ismiyah adalah al-jumlatu allati tatakawwanu minal mubtada'i wal khobar. Jadi jumlah ismiyah ini terdiri dari khobar dan juga mubtada gitu. Nah, contoh dari jumlah ismiyah sendiri yaitu adalah al-baitu kabirun. Artinya adalah rumah itu besar. Nah, di sini al-baitu itu sebagai mubtada dan kabirun sebagai khobar. Nah, jadi tadi kita sudah membahas bahwasanya jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Lalu mubtada itu apa sih? Nah, mubtada sendiri adalah ismun marfu'un yaqa'u fi awalil jumlah. Jadi mubtada itu merupakan isim marfu atau isim rofa yang berada di awal kalimat. Meskipun tidak selamanya mubtada ini selalu berada di awal kalimat. Nah, mubtada juga mempunyai pembagiannya tersendiri atau aqsamu mubtada. Jadi dilihat dari bentuknya, mubtada itu terbagi menjadi dua, yaitu shorih dan juga mu'awwalu bis-shorih. Nah, untuk shorih sendiri adalah isim yang sudah jelas dan tidak perlu ditakwilkan, seperti isim dhahir, isim isyarah, kemudian juga seperti dhamir dan sebagainya. Nah, untuk contohnya sendiri seperti yang tadi sudah disampaikan, contohnya adalah al-baitu kabirun. Nah, al-baitu ini kan sebagai mubtada. Nah, mubtadanya itu ini sebagai isim shorih dikarenakan sudah jelas bentuknya, sudah jelas bahwa ini menunjukkan kepada rumah. Nah, kemudian bentuk kedua dari mubtada adalah mu'awwalu bis-shorih. Nah, mu'awwalu bis-shorih ini merupakan bukan asli mubtada, tetapi adalah gabungan dari an dan juga fi'il mudhari'. Seperti contohnya antasumu khairul lakum. Nah, antasumu di sini itu adalah mubtada, tetapi tidak asli mubtada dikarenakan ada tambahan an dan dirubah atau ditakwil menjadi tasumu, antasumu khairul lakum. Jadilah antasumu ini menjadi mubtada. Nah, tadinya saumukum khairul lakum gitu. Nah, itulah pengertian dari mubtada, macam-macamnya dan juga contohnya. Sekarang kita akan membahas mengenai khobar. Nah, kemudian apa sih khobar itu? Nah, di sini sudah ada pengertiannya bahwa khobar adalah ismun marfu'un yaqa'u ba'dal mubtada tatimmu bihi fa'idatun ma'al mubtada. Artinya adalah isim rofa sama seperti mubtada. Jadi khobar itu isim rofa yang terletak setelah mubtada untuk menyempurnakan arti dari mubtada itu sendiri gitu. Nah, kemudian khobar juga ada macam-macamnya atau bentuk-bentuknya. Yang pertama itu khobar mufrad. Khobar mufrad di sini bukan berarti dari segi bilangannya itu adalah mufrad, jamak dan semacamnya gitu, tetapi memang benar-benar tunggal. Contohnya di sini hadza kitabun. Nah, hadza di sini adalah mubtada, kitabun yang khobarnya. Nah, kitabun di sini, kitabunnya ini memang benar-benar khobar dan satu gitu. Nah, itulah disebut dengan mufrad. Yang kedua ada khobar berbentuk jumlah. Ini ada jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Nah, untuk jumlah
fi'liyah. Di sini contohnya Anisa taqra'ul Qur'an. Nah, di sini Anisa sebagai mubtada, taqra'ul Qur'annya sebagai khobar. Kenapa? Karena khobar di sini dikarenakan pelengkap dari mubtada itu sendiri. Nah, khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah, taqra'ul Qur'an. Nah, kemudian ada juga yang berbentuk jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah di sini contohnya Umar sayyaratuhu jamilatun. Nah, Umar di sini sebagai mubtada, kemudian sayyaratuhu jamilatun itu sebagai khobar. Nah, khobarnya berbentuk jumlah ismiyah. Kemudian yang ketiga adalah jumlah ismiyah. Di sini contohnya Umar sayyaratuhu jamilatun. Nah, Umar di sini sebagai mubtada, sedangkan sayyaratuhu jamilatun ini sebagai khobar yang berbentuk jumlah ismiyah. Nah, yang ketiga di sini sibhul jumlah. Contohnya huwa amamal madrasah. Huwa di sini sebagai mubtada dan amamal madrasahnya sebagai khobar. Itulah yang disebut dengan sibhul jumlah. Nah, kemudian perlu diperhatikan ketika khobar dalam bentuk jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah, dari mubtada ke khobarnya harus ada penghubung seperti Anisa taqra'ul Qur'an. Dari taqra'u ke Anisa itu ada penghubungnya, yaitu penunjuk kepada Anisa itu sendiri gitu. Nah, itulah bagian dari khobar, kemudian pengertiannya dari khobar juga. Nah, itulah penjelasan mengenai jumlah ismiyah dan juga bagian-bagiannya, yaitu mubtada dan khobar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.